Allah Subhanahu wa taala mengingatkan betapa agungnya nikmat hidayah Islam ini. Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurim mir rabbih fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalim mubin. Apakah orang yang Allah lapangkan hatinya untuk memeluk Islam sehingga dia berada di atas cahaya dari Rabb-nya, yaitu cahaya ilmu, cahaya hidayah, sama dengan orang-orang yang tersesat? Ini pertanyaan Allah, tapi maknanya untuk mengingkari. Tidak sama orang yang Allah berikan hidayah kepada Islam dan orang yang tidak memeluk Islam. Kemudian Allah ingatkan, fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah, maka celakalah orang-orang yang hati mereka keras dari mengingat Allah. Maksudnya orang-orang yang tidak mau masuk Islam, kata Allah, hati-hati mereka adalah hati yang keras sehingga mereka tidak mau tunduk terhadap ajaran Allah Subhanahu wa taala. Ulaika fi dhalalim mubin, mereka itulah yang berada dalam kesesatan yang nyata. Maka jemaah sekalian, apabila Allah hendak memberikan hidayah kepada kita, Allah jadikan hati kita lapang terhadap ajaran-ajaran Islam. Sebaliknya, apabila Allah hendak menyesatkan seseorang, maka Allah jadikan hatinya sempit, hatinya sesak, hatinya menolak ajaran-ajaran Islam. Oleh karena itu jemaah sekalian, bahkan ketika seorang sudah menjadi muslim lalu dia menolak ajaran-ajaran Islam, maka itu akan membatalkan Islamnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Sekali-kali tidak, demi Rabbmu wahai Muhammad, mereka tidaklah beriman sampai mereka menjadikan engkau sebagai pemutus hukum dalam semua urusan mereka. Kemudian mereka tidak dapatkan di dalam hati mereka keberatan terhadap apa yang engkau putuskan. Wa yusallimu taslima, dan mereka tunduk sepenuhnya. Maka jemaah sekalian, Allah mengatakan mereka tidak beriman sampai mereka menjadikan ajaran Nabi Muhammad SAW sebagai rujukan, sebagai pemutus dalam semua urusan mereka. Kemudian dalam hati mereka tidak ada keberatan, tidak ada penolakan, mereka tunduk sepenuhnya. Oleh karena itu, jika dalam hati seseorang ada penolakan, ada keberatan terhadap ajaran-ajaran Islam, itu membatalkan keislamannya. Apalagi jika disertai dengan kebencian. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, dzalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum. Yang demikian itu mereka menjadi kafir karena mereka membenci ajaran yang Allah turunkan, maka Allah menghapuskan amalan mereka. Apalagi kalau disertai dengan hinaan, cercaan, cacian, maka Allah Subhanahu wa taala pun mengingatkan, kul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Katakanlah, apakah dengan Allah, dengan ayat-ayatnya atau ajaran-ajarannya dan dengan rasulnya kalian memperolok-olok, kalian hina, kalian jadikan bahan tertawaan? La ta'tadhiru, tidak usah kalian mencari-cari alasan. Maksudnya walaupun kalian main-main, apalagi serius, qad kafartum ba'da imanikum, sungguh kalian sudah kafir setelah sebelumnya kalian beriman. Ini peringatan langsung dari Allah. Hal-hal yang dapat membatalkan keislaman seseorang ketika dia menolak ajaran Islam atau dia membenci salah satu ajaran Islam. Lebih parah kalau dia menghina, menjelek-jelekkan ajaran Islam. Allah yang mengatakan langsung dalam Al-Quran, itu adalah dosa-dosa yang membatalkan keislaman seseorang. Al-Amwah, menemani ibadahmu juga hijrahmu.